Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam rekan warahmatullahi dan wabarakatuh. Pak Ustadz. Di sini dengan perkenalkan sebelumnya dengan saya Adi Telkom, yaitu adalah Pijar Belajar, di mana Pijar Belajar itu sebuah platform konten pembelajaran yang dirancang untuk para yang agar mendapatkan suplemen pembelajaran di sekolah yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk Pijar Belajar ini dilengkapi dengan Pijar Belajar. Kemudian berikut adalah fitur produk dari Pijar Belajar, akses atau fitur minat bakat. Jadi bisa mengetes nih untuk para siswa untuk mengetahui kelebihan jurusan ataupun yang sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian semua kumpulan buku-buku digital ini resmi dan telah sesuai dengan Kemendikbud, dan juga untuk kurikulumnya pun update dengan kurikulum yang terbaru. Kemudian untuk materi belajarnya juga lengkap dari jenjang SD, SMP maupun SMA dengan barengi dengan video kumpulan pembahasan yang dibuat oleh Ikatan Guru Indonesia. Kemudian setelah belajar juga dilengkapi dengan ujian. Ada contoh-contoh soal seperti USBN, UNBK, dan juga video yang menarik dan mudah dipahami untuk para dengan menggunakan konsep yang fun. Kemudian berikutnya adalah sertifikasi, di mana sertifikasi untuk di sini berstandar internasional yang dikeluarkan oleh ETS untuk mengukur kemampuan komunikasi bahasa isyarat. Ini untuk kontennya sendiri, untuk jenjang SD ada lebih dari 800 buku pelajaran maupun yang 2013, dan soal juga untuk ujian kelulusan. Ada tambahan untuk masuk banyak contoh video maupun soal dengan pembahasannya juga yang menarik diterima oleh para siswa. Kemudian untuk home ini mendapatkan penawaran harga yang sangat terjangkau, di mana per bulannya hanya sebesar Rp10.000 saja dengan beragam ataupun ratusan fitur dan khusus untuk pelanggan IndiHome. Pijar Belajar sendiri di sini tersedia untuk pelanggan yang belum berlangganan IndiHome. Jadi disediakan voucher prabayar. Nah, voucher prabayar ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada yang 7 hari seharga 10.000,
Rp25.000 ini untuk 30 hari dan juga Rp40.000 untuk 60 hari. Untuk materi dan benefit yang diterima itu sama, namun siswa ini mendapatkan benefit yang sama, namun memang dengan harga yang lebih terjangkau kalau misalkan dibanding dengan paket yang IndiHome-nya. Jadi mungkin bisa berlangganan IndiHome juga untuk mengakses pijar belajar agar nyaman juga menggunakan akses jaringan IndiHome-nya. Kemudian untuk paket-paketnya sendiri di sini ada pilihannya juga selain untuk yang postpaid atau paket pasca bayarnya. Nah, untuk pembeliannya sendiri, untuk yang prepaid itu tersedia berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, pembayaran menggunakan link aja, dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil memiliki akun atau untuk voucher dari Pijar Belajar, nanti siswa atau adik-adik bisa diarahkan untuk mengakses kanal dari Pijar Belajar secara daring di pijarbelajar.id. Yang pertama, setelah berhasil login, ini untuk menggunakan akun IndiHome, bisa juga membuat akunnya terlebih dahulu. Ini adalah tahapan untuk registrasi akun di Pijar Belajar. Nanti isi data diri seperti email, nomor handphone, nanti akan dikirimkan kode OTP untuk memverifikasi. Setelah masuk ke halaman utama dari Pijar Belajar, nanti di situ bisa disesuaikan untuk pembelajaran yang akan dicek ataupun dilakukan pelatihan oleh para siswa. Jadi banyak di sini menunya, baik itu untuk materi matematika, IPA, fisika, dan sebagainya. Nah, di sini untuk memulai belajar dan mengerjakan bank soal yang ada di Pijar Belajar, jadi para siswa nanti bisa memilih mata pelajarannya sesuai dengan jenjang pendidikan. Nanti ada bisa memilih bab pelajaran ataupun subbab yang ingin dipelajari. Kemudian di sini nanti akan ada sebuah sistem. Jadi untuk sistem tersebut bisa memulai latihan sekaligus mengoreksi hasil melalui video pembahasannya. Nah, ini untuk dapat mengakses dari video Pijar Belajar ini bisa mengakses di website di pijarbelajar.id, atau nanti untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa mengunjungi di Instagram di @pijarbelajar ataupun melalui WhatsApp dan juga email di support@pijarbelajar.id. Kurang lebih demikian untuk info terkait produk Pijar Belajar. Semoga nanti bisa bermanfaat juga untuk para siswa ataupun rekan-rekan sekalian yang memiliki sanak saudara ataupun untuk anaknya sendiri seperti itu. Demikian, saya kembalikan kembali ke MC. Baik, terima kasih Mas Adi atas pemaparannya. Semoga ini merupakan salah satu produk dari Telkom Indonesia untuk membantu tingkat pendidikan di Indonesia ini. Dengan adanya Pijar Belajar, para siswa, rekan-rekan bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Selain harganya murah, juga praktis seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adi atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, marilah kita masuk ke inti acaranya, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhyiddin Al-Ansori, SK SPDI. Waktu dan tempatnya saya persilakan, Pak. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Semoga hari ini kita sedang sehat walafiat, sedang berada dalam bimbingan hidayah Allah, digolongkan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya, serta digolongkan hamba Allah yang bertakwa, yang Allah janjikan akan memperoleh surga.
bulan Ramadan itu oleh Nabi disebut Sayyidus Syuhur, yang artinya tuannya bulan. Kenapa Ramadan itu dinamakan tuannya bulan? Setidaknya ada 4 perkara, 4 masalah, 4 kejadian yang tidak terdapat di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu pahala amal kebaikan dilipat gandakan melebihi 700 kali lipat. Nabi kita bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa shaum. Setiap amal kebaikan kita Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang berhak menentukan berapa jumlah pahalanya. Tidak sama seperti ibadah-ibadah puasa yang lain. Misalnya puasa 6 hari setelah Ramadan. Nabi kita bersabda, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasaumid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Jadi jelas. Atau puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi kita bersabda, saumi yaumin asyura'a yukaffirus sanatal madiyah. Puasa tanggal 10 Muharram dihapus dosanya yang telah lalu. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan saumi akhi Dawud alaihi salam. Seabdol-abdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa saudaraku, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi jelas puasa-puasa yang lain itu disebutkan jumlah besaran pahalanya. Tetapi ibadah di bulan Ramadan tidak demikian. Karena itulah maka ketika kita melakukan kebaikan, umpamanya kita berinfak di bulan Ramadan, maka 1000 kita berinfak di hadapan Allah melebihi 700 kali lipat. Sampai dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah di jalan Allah laksana seseorang yang menanam sebuah biji di tanah yang subur makmur, maka akan tumbuh menjadi 7 pohon dan setiap pohonnya ada 100 tangkai. Jadi kalau kita hitung 7 kali 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang engkau kehendaki. Jadi 1000 kita berinfak, mungkin di sisi Allah itu melebihi 700 kali lipat. Inilah bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur? Karena ada beberapa tempat dan waktu di mana dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Yang pertama, ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail, atau di bulan Ramadan adalah salat tarawih dan witir. Nabi mengatakan man qama Ramadan. Kemudian di siang harinya ketika kita berpuasa, Nabi mengatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berdiri di malam hari
Siapa yang berpuasa di siang hari karena iman dan hanya mengharap ridho Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di bulan Ramadan ada beberapa tempat dan waktu di mana dosa kita akan dihapus. Yang ketiga, karena di bulan Ramadan itu Al-Quranul Karim diturunkan. Ada dua cara Allah menurunkan Al-Quran dan keduanya berada di bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kira-kira langit dunia, langit yang lebih dekat dengan bumi. Dan itu waktunya pada malam Lailatul Qadar. Sekaligus 30 juz tanpa huruf dan suara. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu saking mulianya malam itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita hitung jumlah tahunnya, sama atau lebih daripada 83 tahun. Jadi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita beribadah melebihi 83 tahun, yang kadang-kadang umur kita juga tidak sampai 83 tahun. Pada waktu itu, tanazzalul malaikati warruh. Para malaikat dan pemimpinnya, malaikat Jibril itu diturunkan oleh Allah ke bumi hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Inilah alasan yang ketiga kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan. Selanjutnya dari Baitul Izzah, Allah turunkan juga secara bertahap kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW, dan yang pertama kali turun adalah di bulan Ramadan tanggal 17, yaitu turunnya 5 ayat dari surah Al-Alaq ketika Nabi berada di Gua Hira. Ayat itu berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kemudian istilah turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan ini dikenal dengan istilah nuzulul Quran, yaitu turunnya 5 ayat Al-Quran kepada junjunan kita ketika sedang bersemedi di Gua Hira di Jabal Nur. Ma'asyiral muslimin yang dikasihi Allah. Sedangkan yang keempat, Ramadan ini dinamakan rajanya bulan karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini juga terjadi hanya satu malam, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Inilah di antara alasan yang kemudian disepakati oleh para ulama kenapa Ramadan dinamakan rajanya bulan, karena 4 masalah ini hanya terdapat di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dikasihi Allah. Dengan demikian, semoga kita dan keluarga kita juga bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan sepenuh keikhlasan. Kita hanya mengharap ridho, magfirah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara demikian, insya Allah, ibadah kita, saum kita, tarawih witir kita,
tadarus kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah. Demikianlah sebagai mukadimah materi kita pada hari ini. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Boleh rekan-rekan dan para hadirin yang telah bergabung via Zoom, jika ingin ada yang bertanya, boleh bertanya. Saya persilakan. Kalau belum ada dari rekan-rekan, mungkin saya yang agak akan bertanya sedikit nih Pak Ustadz, boleh ya? MC-nya untuk bertanya. Pak Ustadz, apa sih yang membuat kita kehilangan pahala itu? Sikap atau tindakan apa sih yang membuat kita mengurangi pahala di bulan Ramadan ini yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang banyak tuh kan, kita tanpa sadar lagi ngobrol bersama teman atau di jalan seperti itu. Itu ternyata merupakan salah satu yang bisa mengurangi pahala kita di bulan Ramadan gitu. Karena kita kan nggak tahu tahun depan kita akan bertemu kembali apakah tidak dengan bulan Ramadan gitu. Jadi kita harus manfaatkan yang ada gitu, yang kita dapatkan untuk di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada satu sabda Nabi yang mengatakan, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi tidak dapat pahala apa-apa nanti di hadapan Allah. Hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala ibadah di bulan Ramadan. Puasanya tetap sah, tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Apa saja yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa? Nabi kita bersabda, khomsun yubtirnas so'im. Ada 5 perkara yang apabila kalian lakukan ketika berpuasa, hilanglah pahala ibadah puasa. Yang pertama, al-kizbu, yang artinya berbohong. Berbohong ketika kita sedang puasa, hilanglah pahala ibadah puasa kita dan amalan-amalan lain di dalamnya. Yang kedua, wan namimah, ngadu domba atau bahasa kita memfitnah orang. Menuduh orang melakukan kejahatan, kesalahan, padahal tidak sama sekali. Nah, tentang fitnah ini lebih kejam lagi, lebih besar lagi dosanya. Sebab dalam sepotong ayat Al-Quran, Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah ini lebih besar daripada dosa membunuh. Dan ketika fitnah ini dilakukan ketika sedang berpuasa, hilanglah pahala ibadah puasanya. Yang ketiga, wal ghibah. Ghibah itu artinya menggunjing, menceritakan aib saudaranya. Dalam Islam itu kita wajib hukumnya menutupi aib saudara kita sesama muslim. Tetapi kalau kita menyebarluaskan kepada yang lain, teman kita yang berbuat kesalahan, itu namanya ghibah. Maka ghibah ini sebenarnya yang mencatat ghibah, yang menceritakan ghibah, yang mendengarkan ghibah, dosanya sama. Kalau ini dilakukan di bulan Ramadan, hilang pahala Ramadan. Yang keempat itu waliyaminul kazibah, yang artinya sumpah palsu. Bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, padahal itu untuk menutupi kesalahannya, dosanya yang bersangkutan. Karena itulah maka di bulan Ramadan jangan gampang-gampang mengucapkan demi Allah, sebab itu sah sebagai kalimat sumpah. Ya, kalau itu dilakukan untuk menutupi aib kita, kebohongan kita, dosa kita, maka hilanglah pahala Ramadan. Karena itulah maka pemerintah pun juga tidak mengangkat para pejabat di bulan Ramadan karena harus berucap demi Allah. Kalau sumpahnya itu dilanggar berarti hilang pahala Ramadannya. Sedangkan yang kelima, wa nazratu bisyahwatin. Memandang lawan jenis yang menimbulkan syahwat.
Karena itulah maka jagalah dengan baik. Kaum perempuan pun harus tutup auratnya, jangan sampai dipandang oleh laki-laki yang kemudian menimbulkan syahwat. Maka ketika memandang menimbulkan syahwat, pahala ibadah di bulan Ramadan akan hilang. Demikianlah, mudah-mudahan tidak puas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita semua terhindar dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala-pahala kita di bulan Ramadan atau pada saat saum seperti itu. Kemudian ada rekan kita nih, Pak Ustadz yang bertanya lewat kolom chat dari Mbak silakan. Ira ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ada ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu katanya Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Ustadz. Ya. Secara umum Lailatul Qadar itu tidak bisa diketahui. Akan tetapi Ibnu Athaillah menunjukkan, memberikan penjelasan. Salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama berubah daripada yang buruk, perilaku yang buruk menjadi yang baik. Yang tadinya tidak gemar mengaji jadi gemar mengaji. Yang tadinya tidak rajin sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya berlaku sombong menjadi tawadhu, yang tadinya pelit menjadi dermawan dan lain sebagainya. Berubah daripada hal yang buruk kepada yang baik. Yang kedua, akan terjadi ketenangan dalam hatinya. Mungkin tadinya biasa melakukan segala kegiatan dengan tergesa-gesa, tapi setelah mendapatkan Lailatul Qadar, ketenangan jiwanya berada dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, rajin dalam beribadah. Yang tadinya malas sekali beribadah, kemudian rajin beribadah. Berakhlak baik, bertutur kata yang baik. Tetapi secara khusus memang tidak, secara umum tidak bisa diketahui. Hanya Allah saja yang mengetahui seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Demikianlah. Semoga tidak puas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Begitu Mbak Ira, semoga kita semua termasuk dalam kaum yang mendapatkan Lailatul Qadar pada saat nanti. Seperti itu. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mahdum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Apakah pahala saum saat Ramadan dan qada berbeda bagi yang tidak saum karena qadarullah? Perempuan Pak Ustadz yang bertanya. Jadi apakah pahala saum saat Ramadan dan qada itu berbeda atau tidak gitu? Oh iya, Karena iya. perempuan kan ada halangannya untuk 1 bulan penuh itu. Silakan Pak Ustadz. Disebutkan bahwa mereka yang tidak bisa berpuasa karena ada uzur ya, itu boleh diganti dengan qada. Lalu apakah qada dengan saum di bulan Ramadan berbeda pahalanya? Tidak berbeda pahalanya. Hanya yang berbeda waktunya saja. Jadi kalau niatnya, niat ikhlas lillahi ta'ala, ketika kita mengqada puasa, pahalanya sama dengan puasa di bulan Ramadan. Mungkin yang berbeda hanya momentumnya saja. Jadi suasananya kalau bulan Ramadan itu karena banyak orang yang berpuasa, jadi tidak begitu gimana ya tenang gitu ya. Banyak orang lain yang sama-sama puasa. Tapi kalau mengqada biasanya hanya 1 orang yang mengqada sehingga orang lain makan dia tidak makan. Atau juga ada juga yang mengatakan pahalanya katanya lebih besar karena memang hambatannya, godaannya lebih besar. Orang lain makan, saya puasa. Wallahu alam. Tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Asal niatnya adalah lillahi ta'ala, ya, merasa membayar kewajiban mengqada, tetap saja pahalanya Allah lah yang akan membalasnya. Insya Allah. Silakan ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi untuk pahalanya itu tidak ada bedanya sama banyaknya seperti itu ya Pak Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mas Reza nih dari Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa sajakah syarat dalam golongan musyafir ketika kita sedang berpuasa Ramadan? Apakah ada syarat-syarat tertentu
kita bisa tergolong musyafir seperti itu Pak Ustadz. Oh iya. Seseorang yang kemudian diberikan rukhsah keringanan dalam musafir untuk tidak berpuasa. Menurut Imam Syafi'i, bahwa musafir yang boleh membatalkan puasa dan tidak berdosa adalah musafir yang berniat baik. Misalnya, musafir itu untuk urusan bisnis, urusan silaturahim, urusan belajar, dan lain sebagainya, yang tidak ada kandungan di dalamnya unsur maksiat. Tapi kalau memang kita musafirnya untuk maksiat, misalnya saya berangkat untuk berjudi, untuk merampok, dan lain sebagainya, maka itu tetap aja berdosa ketika kita membatalkan puasa. Dan itu pun juga kita boleh membatalkan puasa itu kalau memang kita tidak sanggup, tidak mampu. Tapi kalau memang kita mampu sanggup berpuasa itu jauh lebih baik daripada batal puasa. Jadi niatnya juga musafirnya bukan niat untuk maksiat ya, tapi untuk kebaikan. Ya. Kalau untuk reunian gitu Pak Ustadz, buka bersama baik itu kan reunian itu kan hanya satu istilah saja. Sebenarnya itu isinya dalam rangka silaturahmi. Jadi mau berbuka puasa kan itu tidak ada unsur maksiatnya. Kecuali kalau diniatkan saya silaturahmi itu untuk bertemu pacar lama gitu ya. Seperti itu ya, yang bukan muridnya, bukan istrinya, bukan suaminya, baru itu. Makanya segala macam itu hal yang baik juga harus diawali juga dengan niat yang baik gitu ya. Sebab Umar bin Khattab pernah menyampaikan hadis Nabi ya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung kepada niatnya dan Allah akan memberi pahala tergantung kepada apa yang diniatkan. Iya, demikian ya. Baik, pertanyaan berikutnya lagi. Wah, ternyata banyak nih Pak Ustadz. Iya, tidak apa-apa. Kita yang bergabung di Zoom ini melontarkan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Baik, berikutnya dari Mas Sumali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di bulan Ramadan di Ramadan banyak yang berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya membaca Al-Quran. Tapi setelah Ramadan malah berhenti. Gimana caranya menjaga konsisten agar membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Seperti itu gitu. Mungkin ada rekan-rekan kita atau saya pribadi seperti itu pada saat bulan Ramadan itu sangat getol gitu baca Qurannya, sholat sunahnya seperti itu. Tapi pada saat kita lewat bulan Ramadan, kita mulai mengurangi, bahkan mungkin karena kesibukan kita meninggalkan seperti itu Pak Ustadz. Mungkin ada ada cara khusus seperti itu untuk menjaga konsisten kita dalam beribadah. Membaca Quran terutama dilakukan di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan juga banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Salah satu di antaranya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran sebab akan memberi pertolongan, syafaat kepada ahlinya, kepada pembacanya. Apalagi kalau sampai mengkhotamkan Al-Quran 30 juz. Bagi orang yang mengkhotamkan Al-Quran 30 juz, Nabi bersabda, man khotama abdal Quran. Siapa yang mengkhotamkan membaca Quran, sallu alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin, maka akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Demikianlah besarnya pahala ibadah membaca Quran di bulan Ramadan. Dan terutama di bulan Ramadan itu menjamur di mana-mana orang yang belajar Quran, yang tadarus Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, itu sudah luar biasa. Lalu bagaimana nanti setelah selesai puasanya itu berkurang? Tetap saja amalan yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya tetap besar, tidak hilang. Adapun karena Syawal itu tidak melanjutkan kebiasaan baik di bulan Ramadan, maka akan tetap berkurang. Sebab kalau bacaan Quran itu disebutkan oleh Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safartil kiramil bararah.
orang yang baik, mahir dalam Al-Quran, maka bersama para malaikat yang mulia di akhirat. Lalu bagaimana orang yang tidak sampai baik membacanya? Mungkin huruf-hurufnya juga banyak yang sama. Alif dengan ain sama, ha dengan ha tidak berbeda, dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi fahuwa lahu syaqun ajrani. Maka orang yang tertatih-tatih, balelol, kata orang Sunda itu, dalam membacakan huruf-huruf Al-Quran, tetap setiap hurufnya itu ada 2 pahala. Maka ketika kita baca alif lam mim, alif lam mim, kalaupun kurang baik bacaannya tetap punya 2 pahala. Nah, kalau baik, kalau mahir, maka bersama para malaikat yang mulia. Masalahnya bagaimana? Setelah bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan, kita masih tetap istiqomah membaca Quran. Ya tergantung kepada niat dan itikad kita saja. Kalau kita memang niatnya di bulan Ramadan saja kita khusyuk membaca Quran, di bulan Syawal karena alasan kesibukan, ya seperti itu. Tapi kalau kita sudah berniat mau istiqomah, misalnya saya setiap hari tetap sekalipun tidak Ramadan akan mengkhatamkan Al-Quran 30 hari dalam 30 juz dalam 30 hari, tetap akan begitu ya. Sebab dulu juga para sahabat seperti itu juga. Banyak orang yang malas juga setelah selesai Ramadan untuk baca Quran. Tapi dulu para sahabat itu rata-rata mereka mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu dalam sehari semalam. Jadi sehari semalam mereka selesai 30 juz. Yang rada ngedul bacanya itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu khatam Quran. Anu rada ngedul pisan eta itu 1 bulan baru khatam Al-Quran 30 juz. Jadi kabina-bina ya, kalau seumur hidup 1 tahun baru selesai 1 kali khatam ya. Ya kita pokoknya berniat saja, berazam, berencana selesai Ramadan akan melanjutkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dan mentadaburi belajar Al-Quran. Demikianlah. Baik, begitu rekan-rekan. Semoga jika kalau rekan-rekan ingin mencoba seperti itu khatam Al-Quran bulan ini, silakan dicoba. Dan mungkin setelah lewat bulan akan rindu gitu untuk membaca Al-Quran. Saya rindu bacaan-bacaan Al-Quran, lantunan-lantunan Al-Quran yang saya lakukan di bulan Ramadan seperti itu. Mungkin saja setelah bulan Ramadan rekan-rekan itu akan merasa seperti itu gitu rekan-rekan. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz, ada dari Haidar, bagaimana jika kita lupa berniat berpuasa, lupa membaca niat nih Pak Ustadz. Dan yang kedua itu bertanya soal tarawih, jika saat tarawih sekalian dengan witir di akhir, tapi ketika kita malam hari kita akan sholat tahajud, witir itu juga dilakukan kembali. Bagaimana ya Pak Ustadz gitu? Seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Mohon maaf sebesar-besarnya, ini sedang terjadi hujan yang agak lebat ya, sehingga mengganggu suara kita ini, terganggu sama sekali. Jadi mohon maaf, saya ini nampaknya nggak kedengaran ini suara. Suara ini bising sekali, hujan di luar. Ada. Kalau kita lupa tes. Ya. Baik. Mari kita akhiri taklim kita ini untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga corona ini segera berakhir. Semoga zuriyah anak keturunan kita itu menjadi soleh-solehah.
Semoga juga cita-cita yang baik yang belum terlaksana Allah kabulkan. Segala ikhtiar kita dalam usaha mencari rezeki, semoga Allah memberinya rezeki yang halal, yang barokah untuk bekal kita beribadah. Rumah tempat tinggal kita, tempat kerja kita, semoga menjadi tempat yang aman, nyaman, jauh dari malapetaka. Semoga pula sisa umur kita bisa diisi dengan amalan yang bernilai ibadah. Ketika kita menghadap Allah, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Kita teringat kepada keluarga kita, entah ibu kita, ayah kita, nenek kakek kita, paman bibi kita, tetangga kita, anak cucu kita, saudara kita, teman kita yang telah pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menghapus dosa-dosanya, menerima iman Islam dan amal solehnya, melapangkan kuburnya, menempatkan ruhnya dalam keridhaan Allah, serta bisa berjumpa dengan kita di surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba ummahatina wa dzunuba abaina wa dzunuba zawjatina wa dzunuba auladina wa dzunuba ustazina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kami menjadi saksi bahwa mereka berdua pantas mendapatkan ampunan-Mu. Lantaran telah mengandung kami 9 bulan lamanya. Melahirkan kami antara hidup dan mati. Menyusui kami 2 tahun lamanya. Mendidik dan membesarkan kami serta mengantarkan kami ke dalam Islam. Ya Allah, ampuni dosa suami dan istri kami, anak cucu kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami hidayah. Jadikan kami golongan orang yang bertakwa. Berikan kepada kami kemampuan untuk menjaga kehormatan diri, serta berikan kepada kami kekayaan batiniah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mautan rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaiki agama kami karena menjadi kendali segala urusan kami. Ya Allah, perbaiki urusan dunia kami karena menjadi tempat hidup kami. Ya Allah, perbaiki urusan akhirat kami karena akan menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah hidup ini sebagai tempat bertambah-tambahnya segala kebaikan, serta jadikan mati sebagai tempat peristirahatan dari macam-macam keburukan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah pertemuan kita siang ini membawa kita yang insya Allah nanti di hari kemenangan itu menjadi golongan yang kembali ke fitri seperti itu Pak Ustadz. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz atas ilmunya yang dibagikan pada kami. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Telkom Indonesia, khususnya Wi-Fi ID Jabar, telah membuat acara kajian seperti ini. Semoga di lain waktu kita dapat membuat seperti ini kembali sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik. Akhir kata saya Aditya Warman, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Rawas neng rawas pengajian dia. Baik, terima kasih juga kepada para rekan-rekan yang telah hadir di room Zoom ini. Terima kasih juga kepada
rekan-rekan DSMO Regional 3, terima kasih juga pada tim terkait DSW, terima kasih juga kepada rekan-rekan dari divisi lain seperti SSP dari consumer. Mohon maaf sekali semua pertanyaannya tidak bisa dijawab karena waktu yang mendesak, dan insya Allah untuk pertanyaan yang telah dilontarkan kepada Pak Ustadz, kita akan pilih nih untuk mendapatkan link aja, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan selain mendapatkan ilmu, mendapat rezeki juga nih dari WiFi ID Jabar. Nanti akan kami hubungi jikalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mendapatkan saldo link aja sebesar 25.000. Terima kasih rekan-rekan. Saya izin tutup mengakhiri pertemuan kali ini. 25 juta.